Dari tadi belum tak pencet video nih. Ya, sinus frontalis. Lis apa le? Lis. Sinus frontalis. Lihat ya yang lubang-lubang ini, semuanya namanya sinus frontalis. Sebenarnya kalau di atlas tuh ada namanya sinus frontalis medialis, tapi kita ribet. Jadi sinus frontalis aja, oke? Sinus frontalis. Kalau di situ udah enggak kecil. Yang ini salah satunya. Harusnya ada di sini. Tapi dia patah. Sinus frontalis. Oh, di situ juga masih sinus frontalis. Yes, bentar. Tadi kayaknya ada yang potongan Oh, boleh pinjam yang itu enggak? Ya boleh lah. Nah, ini kalau misalnya dipotong secara sagital atau melintang ya. Nah, ini kan dipotong secara transversal. Set. Ya patah. Kelihatan sinusnya nih. Kelihatan semua sinus-sinusnya? Iya. Sinus. Ini semua namanya sinus. Ini lubang ini semua namanya sinus frontalis. Lubang. Oh, patah. Bang. Iya. Benar. Coba lihat tulang enggak sini kok kayak Bang. Lubang. Ini sih enggak sih, ininya aja sinus frontalisnya. Iya, sinus. Kelihatan jelasnya kalau dipotong secara transversal sih. Belum, ini masih bahas sinus virus. Yang ini sinus. Oke, lubang-lubangnya sinus ya. Sinus frontalis. Nah, terus bentukan ini hanya terlihat apabila kita lihat di potongan transversal, yaitu yang tengah sini. Yang ini yang tepat di tengah, yang ini. Ini namanya septum sinuum frontalium. Ini doang. Ini aja. Garis. Jadi kayak yang lain enggak. Dia cuma ada satu di tengah sini, yang ini. No, the septa sekatnya betul. Septum sinuum frontalium. Septum sinuum frontalium. Satu aja. Cuma ada satu. Rambut. Tapi yang dua lubang itu namanya tetap Sinus frontalis. Iya, baik mau ditunjuk di sini, mau ditunjuk di sini, mau tunjuk di sini, Kalau di mau sini. tunjuk di mana aja. Mau tunjuk di sini, itu semuanya namanya sinus frontalis. Nah, septumnya hanya terlihat ketika kita potongnya secara transversal. Banyak nggak, Kak, preparat yang dipotong gini? Ini cuma satu. Oh ya udah, nggak keluar, Ya, guys. septum Udah coret aja di sini. frontalium. Itu ya. Oke, selanjutnya di sini. Allah Akbar. Yang ini kita dapat menemukan, bukan yang ini, kita dapat menemukan suatu foramen yang terletak di atas mata. Kelihatan? Keren. Kelihatan? Nah, nama dari foramen ini adalah foramen supraorbitale. Terus di sini juga ada di kuda yang ini. Tajam. Foramen supraorbitalis yang ini. Pokoknya dia suatu lubang dan terletak di atas mata. Oh, di atas kapung. Ya, dapat dipahamin yang ini ya, gampang ya. Iya. Foramen supraorbitalis. Iya. Supraorbitale. Nah, terus kalau misalnya pada hewan ruminansia, foramennya ini dia membentuk suatu alur. Hah? Kalau dipegang ada Oh alurnya. iya, kelihatan. Sulcus supraorbitalis. Dan dia cuma ada di ruminansia dan babi. Sulcus supraorbitalis. Jadi pada hewan kuda, meskipun dia ada foramennya, dia nggak ada alurnya. Alurnya cuma ada pada hewan ruminansia. Kelihatan kan nggak ada alur. Itu cuma ada pada hewan ruminansia dan juga babi. Oke. Ini Itu foramen. sulkusnya ini kan. Yes. Set. Dapat Iya. dipahamin? Iya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita ada, kalau misalnya kita ada foramen di atas, maka kita ada foramen di bawah mata. Yang bukan. Yang di sini, dekat sini. Oh, dia kayaknya nggak kebuka dekat kita. Yang ini aja. Fascia articularis
Yang ini. Kelihatan? Lah, jauh banget. Iya, jujur. Bentar, di sini biar lebih jelas. Bawa mata. Ini. Kelihatan kan? Ini foramen di bawah mata yang dinamakan sebagai foramen infra Foramen supraorbitale. Oh enggak ada. Foramen supraorbitale. Bukan kah? Oh, bukan ya. Adanya di maksila. Oh itu masuknya. Oke, nggak jadi. Oh iya, kita bahasnya soalnya frontal ya. Maaf, terlalu excited. Oke, lanjut ke O. Ini kalau misalnya pada hewan karnivora mana tadi yang anjing? Anjing nggak? Oh. Nah, kalian lihat kalau di karnivora kan dia nggak tertutup sempurna ya. Nah, oleh sebab itu dia ada suatu kayak robekan. Namanya adalah incisura. Ya, incisura supraorbitalis. Ini kan dia nggak ada lubang di mata, tapi digantikan oleh suatu robekan yang dinamakan incisura supraorbitalis. Nah, aku lupa jelasin kalau nanti si foramen supraorbitalis nanti akan menjadi jalur masuknya nervus. Ya, sesuai namanya ya. Jadi foramen supraorbitalis akan berlanjut akan menjadi tempat lewatnya nervus supraorbitalis. Nervus. Oh ya, Nervus supraorbitalis. Nah, terus ini Orbitalis bukan orbitale. kalian lihat perbedaan dua tanduk ini? Iya. Kalau yang ini dia udah dilapisin oleh keratin, namanya kornua. Tapi kalau misalnya dia belum dilapisin oleh keratin, namanya prosesus cornualis. Prosesus cornualis. Itu kayaknya nggak di vocab ya? Ada. Oh ada ternyata. Prosesus cornualis. Nah, pada hewan ruminansia kan mereka punya kornua ya, atau mereka punya tanduk. Nah, ini jelas banget di antara kedua tanduk tersebut ada yang menonjol. Kelihatan? Nah, karena dia berada di antara kornua, namanya adalah Protuberansia intercornuale. Itu cuma di sapi. cuman di ruminansia. Di kambing juga ada. Kan dia juga Di vocab sapi ya? Di Oh iya deh. sapi. Sapi aja artinya, maaf. Oh, Sapi atau itu artinya ruminansia besar. Oh, Kerbau kerbau. dan kawan-kawan. Nih ya. Kenapa cuma ada di sapi? Jujur kalau fungsi aku kurang tahu karena seingatku dia cuma akan dilekati oleh otot-otot doang sih. Jadi dia mungkin lebih ke secara evolusioner gitu. Protuberansia intercornualis. Dilekati otot-otot apa? nggak ada otot Nggak aja. hafal jujur. Otot-otot pokoknya aja. Karena dia apa ya? Otot-otot aja. Fungsinya Nggak usah lu nggak tambahin. spesifik. Kalau kalian kepo nanti besok aja ya, pas kita masuk Otot-otot aja. Oke, lanjut dulu. Sekarang ke masih banyak. Os parietal. Semangat. Oke, Banyak ya Mas Ian. sekarang kita mau membahas mengenai os parietal. Teman-teman lihat di sini ada suatu legok. Nama legok ini adalah fossa temporalis. Ini kalau di sapi. Kalau di kuda, legoknya tuh lebih berbentuk seperti kayak cembung. Tapi namanya tetap sama, yaitu fossa temporalis. Oh, tapi bukan ke dalam sini. Bukan. Iya, yang ini, Oh, fossa itu aja. temporalis. Ini kalau pada kuda, dia tuh mencembung. Tapi kalau pada hewan sapi, dia mencekung. Nah, kalau ini aku tahu alasannya. Kenapa dia, kalau misalnya di ruminansia kan dia cekung ya. Kalau di kuda dia cembung. Nah, alasannya karena nanti di sini dia akan dilekati oleh yang namanya musculus temporalis dan musculus masseter. Di mana ruminansia itu kan memama biak.
atau mengunyah. Nah, otot masseter itu yang akan menjadi otot utama dalam proses memama biak. Dan dengan adanya legok ini, ototnya tuh dia jadi lebih tebel. Dapat dibayangin kan kalau dia legok, ototnya jadi tebel. Tapi kalau dia planum, ototnya nggak gitu tebel. Jadi alasannya untuk membantu dalam proses memama biak. Masseter double S. Tulisannya sinus. Iya, MASSETER. Masseter. Oke, lanjut ya. Itu kalau dari lateral. Muskulusnya apa tadi Kak? Masseter. R. Masseter. Iya, MASSETER. Masseter. Kita juga Pakai E. double E. Masseter. E dua-duanya. MASSETER. Ya, nggak pakai I. Oke, nah di sini Masseter. di sisi medial namanya adalah impressiones. Digitatai. Impression kan artinya kayak Penekanan. Nah, digitatai itu kan jari, jadi kayak penekanan jari-jari yang dibentuk oleh si otot. Otak. Kaget. Namanya adalah impressiones digitatai. Ini paling gampang kayak dari semuanya. Oke, selanjutnya di sini yang ini strap kelihatan yang ini nih. Set. Ada satu garis yang dinamakan sebagai linea temporalis. Linea temporalis. Atasnya ini apa yang di dasarnya? Ini Atasnya. garisnya. Nah, kalau misalnya pada hewan kuda, Loh. kalau misalnya pada hewan kuda, linea temporalisnya tuh dia kayak agak menyilang sini. Dia menyilang. Bentar, lebih bagus di yang ini. Nih, linea temporalisnya menyilang kan? Seret. Dia akan menyambung ke crista sagittalis Eksternal. Tapi tapi dia tetap sama Sinta, Kak. Apa cuma itu aja? dari sini. Dari sini. Oh. Linea temporalis. Oh. Linea temporalis. Oke? Linea temporalis. Oke, dikit lagi. Kita selesain keran ini dulu. Nah, selanjutnya kita bahas ke os temporal. Yang tadi kita bahas udah di sini namanya fossa temporalis. Fossa temporalis. Nah, terus tadi kan yang ini namanya linea temporalis. Kalau yang ini Jadi kalau misalnya os parietal os parietal tuh yang ini kan ada sutura. Iya, Parietalnya yang ini. yang atas. Temporalnya yang bawah. Nah, crista temporalis itu yang lebih jelas di sapi sih. Itu yang ini. Aku bingung. Oh, yang ini. Itu temporal. Ini kan crista temporalis. Ya. Terus dia berlanjut jadi linea temporalis. Ya. Serap. Linea temporalis, crista temporalis. Jadi crista temporalis itu yang di bawahnya cornua. Crista temporalis. Linea temporalis itu yang ya di sini. Ini linea, ini crista. Ini linea, ini crista. Linea, crista. Kalian lihat kan, kalau misalnya di sapi, linea kan kayak mencepung ke arah cornua ya, linea. Tapi kalau di kuda tadi, dia malah ke tengah, ke sini. Dapat dibayangin kan? Ini lineanya. Terus cristanya yang ini. tapi sama-sama ke arah Crista apa? Sagittalis eksternal. Ke nggak tahu. Pertanyaannya apa? Kalau bisa di sapi kan nggak punya crista sagittalis eksternal. Sagittalis eksternal itu di atas ini berarti kristal oke. Kristal oke-nya itu ada kristal oke. Ini berarti kalau di sini
paham. Kristanuke sih harusnya di sini aja. Tapi iya arah Krista Itunya. Ya. Yes. Ya. Maaf. Membingungkan. Jujur ini materi membingungkan. berarti kalau di sapi Asparietal yang mana? Yang atasnya Sama aja. Ini kan ada sutura. suturanya. Ini temporal. Berarti ini parietal temporal. sampai ini doang tak kak? Ini kan ada kayak garis-garis lagi. Ini Iya. sutura bukan? Ya. Berarti cuma ini aja, kecil ini. Enggak, sampai sini. Terus kalau yang ini nanti baru namanya os zygomaticus. Nanti di fascia. Iya. Oke. Iya. Lanjut dulu. Terus di os temporal kita akan menemukan adanya cavum tympani yang untuk pendengaran yang ini. Nah, kalau misalnya kita nunjuk bibirnya, ibaratnya kayak bibirnya, pinggiran-pinggirannya itu namanya porus acousticus externus. Yang ini. Kayak ibaratnya kayak mulut kamu kayak bikin O. Nah, kalau ditunjuk bibirnya itu porus. Tapi kalau ditunjuk mulutnya, tapi kalau dalamnya, itu sih meatus. Jadi meatus yang lubangnya, tapi porus itu ininya. Ya, dapat dipahami? Kayak yang mana Kak? Kalian ini. Nih, ini kan ada lubang nih. Lubangnya meatus, tapi pinggir-pinggirannya porus. Pinggiran lubang. Ya, bibirnya. Oke. Nanti dikasih clue. Oke, atau enggak misalnya nggak dikasih clue, kalau kita tutup meatusnya ditusuk pakai ini lidi, shred. Ibaratnya kayak kalian inget gak yang kayak prosesus articularis sama fasiesnya gitu sih ibaratnya. Ini pinggiran-pinggirannya bibirnya itu porus, tapi lubangnya meatus. Dapat dipahamin? Nah itu kalau misalnya dari lateral. Tapi kalau misalnya kita lihat dari medial, sebenarnya sama. Cuman namanya aja berubah. Nah, kenapa harus berubah? Jadi internus kan sama aja. Oh iya. Oh iya. Jangan. Kenapa? Musculus intercostalis. Siapa? Siapa tuh? Yang mana kak cavum tympaninya? Dia masih ketutupan tulang. Tapi yang ini harusnya. Berarti yang ini. Yang di sini. Mau measure aja. Iya, nggak boleh. Cavum tympani. Ya. Oh jadi beda. Meatus. Loh, sama dong. Lubangnya itu meatus, tapi rongganya cavum. Oh jadi yang ini. Yang ini. Iya, sini. Siniin. Bukan, itu Siniin. ini ya. Iya. Itu bukan Bukan. apa-apa. Bukan apa-apa. Ini yang Bukan apa-apa ini. Ini mah lubang karena emang tulangnya udah tua. Udah kos. terus yang mana yang? Yang ini. Coba posisiin telinga aja ya. Mana? Nggak usah diadadain. Propes aja. Nggak usah diadadain BTW. Jangan berani. Itu kayak posisinya di tulang yang paling menonjolkan aspal. Iya. Bentar, kayak di foto ini ada yang lebih bagus deh, bentar coba ya. Allahu Akbar ya. This is cavum tympani. Luar porus, di dalam meatus. Terus itu yang externus. Nah, kalau dari dalam yang ini kan kak, kalau dari medial. Nah, ini cavum tympani. Dalamnya meatus. Nggak kelihatan nggak? Meatus acousticus internus. Ini luarnya porus acousticus internus. Yoi.
Soalnya tulangnya banyak yang udah crop